Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferdinand Rockwell Sebastian Sinaga, saya biasa dipanggil Rockwell. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Diponegoro semester 4 dengan NIM 21120121114011. Dan di sini saya akan melakukan review tools untuk prototype untuk UI UX designer. Di sini saya akan pertama-tama mereview InVision. InVision ini seperti bisa kita lihat di sini untuk melakukan single project, tidak ada harganya atau alias gratis. Dan kemudian jika kita ingin melakukan uh, project lebih, di sini contohnya adalah 3 atau paket starter. Di sini di charge seharga 15 dolar per bulan. Lalu di sini apabila kita merasa kita sudah profesional dan butuh banyak project, di sini akan di charge 25 dolar per bulan. Juga software ini berjalan di web dan tidak ada aplikasinya. Di sini juga bisa membuat untuk prototype Android, iOS dan juga web. InVision menurut saya sejauh ini merupakan yang paling populer di kalangan semuanya karena mereka selalu menambahkan fitur baru untuk prototype desainer menjadi lebih efisien. Di sini juga dapat mengunggah beberapa jenis file, contohnya JPG, PNG, GIF, AI, dan PSD. Juga memiliki integrasi push dan pull dengan aplikasi seperti Slack, Dropbox, Box, Trello, Jira, dan masih banyak lagi. Pertama-tama bila kita masuk ke webnya, UI seperti ini. Di sini masih ada sign in. Dan apabila kita membuat whiteboard, di sini bisa. Tapi pada awalnya saya akan mereview dulu ini. Tampilan awalnya sangat modern, mudah mudah dimengerti dan tidak terlalu banyak bacaan dan bisa membuat kita menjadi selera kita menjadi baik karena desainnya modern. Ini apabila kita masuk, karena saya tadi sudah login, ini adalah tampilan awalnya. Tampilan awalnya ini seperti whiteboard biasa. Dan di sini ada banyak-banyak fiturnya. Contohnya kita bisa membuat card, flip card gitu. Dan juga di sini adalah ada poll chart yang notabene-nya tidak banyak dimiliki oleh software-software lainnya. Contohnya di sini adalah poll, disordered, chart, counter, leaderboard. Di sini juga bisa ada banyak. Contohnya spinner. Bila kita buat spinner. Nah, ini kita minimal harus punya 2 orang yang sedang bekerja. Karena di sini saya sedang mereview, kayak saya hanya sendiri. Dan contohnya, misalnya kita ambil contoh lagi, people. Misalnya kita tambahkan people. Nah, di sini ada bisa orang-orang lihat. Ini ada saya sendiri. Kalau saya coba invite, misalnya saya invite teman sekelas saya, semuanya akan terpampang namanya di dalam sini. Lalu di sini ada tools-tools basicnya. Di sini adalah untuk menambahkan sticky note. Di sini untuk shape, untuk menulis juga pensil. Di sini ada layout, bisa membuat grid, page atau kertas gitu dan board juga. Lalu ini bila kita ingin mengupload sesuatu. Ini adalah kolom komen bila ada yang misalnya kita revisi. Kembali ke fitur-fiturnya di sini uh, ada nilai plus untuk software ini karena bisa kolaborasi dengan software lain, contohnya Figma dan Adobe XD. Ini juga menurut saya suatu nilai plus karena masih sedikit yang setahu saya masih sedikit yang bisa untuk kolaborasi dengan software-software lain. Lalu di sini juga kita bisa mengimport kode
HTML CSS untuk kita implementasikan ke dalam InVision ini. Lalu kita masuk ke Kits-nya. Kits ini merupakan kayak paketan untuk template. Beda dengan template. Kalau template ini sudah jadi satu. Kalau ini misalnya kita ingin membuat brainstorming. Misalnya ingin brainstorming, di sini kita spinner tadi sudah kita coba. Misalnya kita ingin membuat mind map, kita tambahkan brainstorming mind map. Misalnya interaksi manusia dan komputer. Nah, ini bisa kita tambah-tambahkan, misalnya ini bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan sebagainya. Itu untuk kids. Sini kids-nya juga ada banyak, project planning, brainstorming, product framework, icebreaker, mobile design, desktop design, dan juga presentation. Lalu kita masuk ke bagian template. Nah, di sini menurut saya bagian yang menyenangkan karena bila kita merupakan seorang pemula, jadi ini merupakan software yang friendly juga untuk pemula karena saya sendiri juga pemula, jadi masih bisa menggunakan aplikasinya dengan baik. Misalnya kita akan membuat, kita akan planning. Nah, langsung dibuat oleh InVision-nya. Misalnya kita akan membuat makan siang, sarapan. Ini makan siang. Dan ini makan malam. Contohnya kita akan sarapan kita misalnya di Soto Bude. Nah, dan sebagainya. Juga ini assign ini adalah orang-orang yang terlibat di dalam project ini. Sekali lagi karena hanya ada saya sendiri, jadi hanya ada nama saya doang. Kapasitas juga bisa ditambah 23, 22 dan sebagainya. Oke. Untuk template seperti itu, card juga tadi sudah kita ubah. Ya, jadi demikian review saya untuk InVision ini. Oke, kita sekarang lanjut ke Webflow. Webflow di sini untuk harganya bila kita bandingkan untuk user-user yang gratis di sini satu kali lebih banyak project, di mana tadi InVision adalah satu project dan di sini bila kita free bisa membuat 2 project. Lalu untuk harga yang personal tadi InVision bila dibandingkan $15 per bulan, sedangkan di sini $1 lebih mahal yaitu $16 per bulan. Lalu untuk profesionalnya di sini jauh lebih mahal. InVision tadi $25 per bulan dan profesional untuk Webflow ini $35 per bulan. Di sini juga bukan merupakan suatu aplikasi dan merupakan suatu web. Dan di sini prototipe-nya juga bisa untuk membuat semua, di mana tadi InVision hanya untuk Android, iOS dan web. Lalu di sini kita banyak fitur-fitur menarik bagi desainer yang independen gitu, karena memiliki opsi untuk mengekspor prototipe tanpa memerlukan pengembang. Kita juga bisa menghosting prototipe dengan Webflow atau mengekspor kode dalam HTML, CSS, dan JavaScript yang bersih. Kita juga bisa memulai dengan kanvas kosong dan memilih salah satu dari ratusan template Webflow yang sudah siap. Jadi untuk tampilan awalnya Webflow adalah seperti ini. Oke, tadi masih loading. Saya sudah membuka satu untuk
di sini. Nah, di sini untuk masih free user friendly ya, dan untuk orang-orang yang masih belum mengerti untuk desain UI UX masih bisa ada tutorial di sini. Di sini karena saya sudah memulai tadi sedikit, di sini saya sudah mulai create a site dan layoutnya sudah saya buat. Bila kita ulang lagi, kita misalnya di sini akan membuat grid atau kolom. Nah, kolom-kolom seperti itu. Kolomnya bisa 2, 3, 4, atau 2 tapi satunya lebih besar, dan sebagainya. Di sini untuk tampilan-tampilannya agak sedikit kompleks dan tampilannya agak sedikit uh, tidak terlalu enak untuk dilihat karena di sini untuk add elements, misalnya kita add elements ya, tipografi misalnya, basic div block. Di sini juga basic-basicnya sama seperti InVision tadi, ada komponen, ada navigator, ada pages, ada CMS, ada people, di sini orang-orang, user. Di sini e-commerce untuk belanja tadi apabila kita ingin menggunakan personal atau yang profesional. Terus di sini ada setting-settingnya. Bisa menambahkan layout button atau enggak. Dan di sini untuk menghilangkan tutorial atau enggaknya. Di sini checklist itu audits. Dan di sini ada sebuah pengecekan apabila kita sudah melewati lulus uji. Nah, di sini misalnya kita div blocknya pengen kita edit. Di sini misalnya kita pasang 20. 20, nah itu terlalu kecil jadi tidak terlihat, 0. Di sini banyak-banyak untuk user-user yang baru memulai UI UX design ini tampaknya agak sedikit sulit karena bila benar-benar baru mulai kita masih tidak terlalu mengerti apa yang harus dilakukan di sini. Tapi karena di sini masih yang sudah saya bilang tadi masih ada yang get started-nya, kita ikuti saja dulu dan akan jadi apa nanti. Misalnya kita align ya. Oh, ini disuruh nonton video, bisa ditonton sendiri. Misalnya kita add space. Nah, oh di sini ada, ternyata di sini margin ini adalah untuk add space. Misalnya kita buat 10. Malah hilang. Misalnya kita add yang lain deh. Kita tambahkan contohnya grid lagi 4. Nah, edit gridnya misalnya mau gitu atau bagaimana, itu sesuai kebutuhan masing-masing. Lalu selanjutnya kita akan connect ke your site to dynamic. Ini misalnya kita sudah punya situs-situs sendiri, kita bisa mengkonekkannya dengan Webflow ini. Terus di sini juga ada get help with video tutorials, misalnya kita masih belum mengerti tentang misalnya intro to HTML CSS. Nah, ini kita ada intronya di sini untuk membuat di Webflow. Ada banyak sekali di sini, jadi benar-benar harus dipelajari dulu dengan baik baru bisa mengerti Webflow ini. Publisher site ini bila kita ingin mempublikasikan ke orang lain. Oke, jadi misalnya kita ulik-ulik lebih dalam lagi, di sini adalah untuk laptop, desktop ya. Ini untuk tablet atau iPad gitu, ini untuk HP yang landscape, dan ini untuk HP yang portrait. Misalnya kita hapus dulu semua. Oke. Terus di sini ada, oh ini bisa kita, oh namanya ya, oke. Kolom 1, kolom 2. Jadi ini saya kembalikan ke yang desktop tadi. Jadi untuk kelebihannya ini, menurut saya kelebihannya itu bisa projectnya tidak hanya satu untuk user yang free.
dan tampilannya modern dan lumayan mudah dimengerti karena bila kita hover kursor kita di sini akan ada masih ada namanya komponen atau add elemen, jadi masih mudah untuk dimengerti. Kekurangannya menurut saya adalah eh, desainnya juga. Jadi eh, desainnya ini merupakan nilai positif juga nilai negatif karena walaupun sudah kelihatan sangat simpel dilihat, tapi ternyata kompleks juga karena saat kita pencet banyak sekali yang perlu kita kerjakan dan pelajari. Seperti contohnya tadi yang sudah kita lihat, masih diberikan video-video tutorial yang membuktikan bahwa tidak semua orang bisa langsung memulai aplikasi ini tanpa sebuah tutorial. Jadi benar-benar harus dipelajari dahulu. Dan untuk bila saya bandingkan dengan InVision tadi, InVision menurut saya lebih baik karena dari tampilan juga sudah lebih enak dan memanjakan mata kita dan juga lebih mudah navigasinya untuk user-user yang baru. Dan juga kekurangannya untuk Webflow ini adalah harganya yang lebih mahal untuk mode personal dan profesional, di mana kalau personal memang harganya cuma beda $1 dan profesional bisa berbeda harga sampai $10. Oke, sekian dari review saya. Bila ada kata-kata saya yang tidak menyenangkan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.